Halo sahabat otomotif semua, kali ini kita kedatangan customer untuk perbaikan penggantian kaca depan, yaitu Toyota Avanza tahun 2007. Yang pertama kita melakukan pengerokan bagian sealer lamanya ya. Setelah dikerok menggunakan scrub kerok, harus sampai benar-benar terkelupas semua bagian sealer lamanya, karena jika sealer lamanya masih melekat maka akan ganjel, kacanya itu akan lebih tinggi biasanya. Setelah kita bersihkan semua, hasilnya seperti ini. Lalu kita cek lagi di setiap sisi sudutnya. Jika sudah dipastikan sudah bersih semua, maka selanjutnya kita persiapkan alat-alat yang akan kita pasang. Sorry ya sebelumnya teman-teman, tadi kita waktu pembongkaran kaca tidak sempat merekam karena saya membantu megangin kacanya menggunakan seling. Nah, itu tadi kaca barunya original Toyota ya. Lalu langkah berikutnya kita memasang bingkai karetnya pada kaca. Itu menggunakan lem kertas, tujuannya supaya tidak mudah terlepas dari kacanya, karena dia hanya ditempelkan dari selip-selipan kacanya aja, jadi dimasukin ke sela-sela karet tersebut. Setelah itu, setelah semua dilem dengan lem kertas, kita cek lagi di bagian sudut-sudutnya apakah sudah rapi seperti ini. Jika belum, kita rapikan dulu setiap sisinya supaya benar-benar merekat dan tidak terlepas ketika kita pasang. Soalnya kalau sudah kita pasang dan tidak kita lem kertas seperti ini, kalau sudah lepas itu agak repot ya, agak menyusahkan. Lalu langkah berikutnya kita sealer di setiap sisinya, di setiap bingkai kacanya. Nah, cara menyealernya seperti ini teman-teman. Tadi sebenarnya ada trik khusus untuk pemotongan corong sealernya, tapi ya lagi-lagi lupa merekam karena saya juga masih ikut kerja kan. Seperti itu teman-teman. Pokoknya pada intinya di sealer di setiap sisinya sampai benar-benar merata. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia lebih tinggi daripada dam kitnya. Oh iya teman-teman, untuk di bagian penyileran itu harus ekstra hati-hati ya, karena di sini bagian yang sangat vital menurut saya, dan pada intinya tidak boleh terputus-putus. Jadi dari awal start kita memencetkan sealer gun sampai ketemu ke start awal tadi itu tidak boleh putus. Nah, sampai di situ terus dipencet terus sampai tidak boleh ada yang terputus, karena resikonya ketika kita sedang menyiler dan putus atau kita berhenti itu akan menimbulkan kebocoran teman-teman. Kebocoran ketika hujan atau gerimis, air masuk seperti itulah. Dan itu kalau sudah kejadian bocor itu bisa kerja 2 kali. Solusinya kalau nggak disealer lagi dari sela-sela bingkai karet kaca, ya dibongkar lagi, jadi agak merepotkan kan. Maka dari itu di bagian penyileran harus ekstra hati-hati, dan kita harus tahu jaraknya antara dam kit dan pada saat penyilerannya, karena banyak pengalaman ketika bocor itu udah fatal lah menurut saya, karena kerja 2 kali kita harus membongkarnya lagi. Seperti itu teman-teman. Lalu setelah selesai di sealer, langkah berikutnya kita pemasangan kaca. Nah, pemasangan kaca ini harus berdua ya. Kalau ada yang bisa sendiri, saya akan mengucapkan jadikan aku muridmu suhu. Jadi harus berdua, soalnya ada bagian yang memegang kiri kanannya. Setelah kita rekatkan ke bagian bingkai kaca,
Lalu kita cek lagi di setiap sisinya, apakah adu manisnya sudah pas antara atas bawah dan kiri kanannya. Lalu ketika sudah dirasa sudah pas, kita harus menyiapkan lem kertas. Lem kertas itu untuk menahan kaca supaya dia tidak merosot ke bawah, karena siler tadi kan masih lembek kan ya. Siler itu berbentuk jelly atau krim, jadi masih lembek. Tapi kalau udah keras dia akan seperti karet beku. Jadi jangan sampai lalai di bagian pengelem kertasan. Setelah semuanya sudah pas, kita lihat bagian pinggir-pinggir bingkai karet kacanya. Apabila sudah bagus, baru kita lakukan pengeleman kertas. Nah, di pelurut seperti itu teman-teman ya, soalnya supaya padat dan rapat dia itu kacanya, supaya gak nakal dia kacanya teman-teman. Nah, seperti ini cara pemasangan lem kertasnya. Tujuannya supaya tidak melorot lagi kacanya, jadi dia mantap di situ. Tergoyang, tercabut. Yo. Di setiap kiri kanannya teman-teman ya, jika sudah sebagian belah kanan, lalu di bagian sebelah kirinya itu wajib di lem kertas itu. Bila tidak ada lem kertas, pakai lakban boleh. Saran saya lakban yang bening ya, jangan yang coklat, karena kalau yang coklat itu suka meninggalkan bekas lem dia tuh.